Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Elia Yusak dari Salatiga. Beliau akan membawakan topik eksegesis Mazmur 17. Untuk kesempatan berikutnya, saya akan berikan waktu kepada Pak Pendeta Elia Yusak untuk menyampaikan Langsung ya, Bu? firman Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Oke. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat kesempatannya bisa berbagi kembali di Osaka ini. Malam hari ini eksposisi Mazmur 17, dan ini topik yang menarik sebenarnya. Menariknya gimana? Karena Mazmur 17 ini dituliskan seperti apa ya? Seperti semacam diari. Kalau kita usia kita mungkin bilangnya diari ya, diarinya Daud di awal-awal karirnya dia. Jadi dia diambil dari padang gurun, dilantik sama Saul untuk berperang melawan Goliat, dan kemudian selanjutnya kita tahu kisahnya dia menang, lalu kemudian dia menjadi pemimpin pasukannya Saul, dan karirnya cespleng lah, meningkat pesat gitu, sampai rakyat itu rakyat bangsa Israel begitu antusias dengan si Daud yang masih muda, cemerlang, gagah berani, menang terus kalau perang, dan bahkan mereka menaikkan puji-pujian yang cukup membuat Saul ini naik pitam gitu. Pernah ada ditulis di Alkitab, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Gitu. Nah, ini yang menjadi latar belakang di mana Mazmur 17 ini ditulis. Karena rasa tidak suka, iri, dan cemburu, Saul sampai nggak habis pikir. Si Saul ini mengejar Daud begitu rupa. Mengejar Daud sampai Daud harus melepaskan semuanya, dia lari dan dia bersembunyi sampai satu waktu si Saul sempat tidur di satu gua, terus kemudian Daud sempat memotong ujung jubah Saul dan kasih tunjuk sama Saul, aku bisa loh bunuh kamu, tetapi aku tidak sekali-kali menyentuh orang yang diurapi. Nah, ini background yang saya ceritakan dari Mazmur 17. Nah, yang menarik dari kisah Mazmur 17 ini, atau narasi yang ditulis, atau bahasanya, Mazmur yang ditulis oleh Daud, itu menariknya hal ini sering kita alami. Hal ini menjadi pengalaman yang cukup wajar dialami oleh orang-orang percaya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita lihat latar belakangnya dulu. Latar belakangnya dikatakan bahwa 1 Samuel 23-24, nanti Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah catatan Daud. Situasinya tadi yang saya sudah ceritakan, itu di 1 Samuel 23 dan 24. Daud dikejar sama Saul. Nah, terus kemudian Daud mengungkapkan kegelisahan hatinya. Dia bingung juga, anak muda wajar kan, karirnya lagi naik-naiknya, kok tiba-tiba dia diserang begitu rupa, diburu, nggak cuma diserang, diburu, dan bukan dibunuh, tapi dibinasakan, artinya sudah dilenyapkan lah gitu. Itu bahasa-bahasa yang waktu saya gali kata-katanya, kecemburuan Saul itu nggak cuma sekedar iri, nggak sekedar dengki, tetapi dikatakan marah sampai hendak membinasakan. Makanya kata Alkitab itu, kata marah di dalam Alkitab itu seringkali disejajarkan dengan membunuh. Nah, saya menemukan juga ketika si Saul iri dan kemudian memuncak sebagai sebuah kemarahan, itu memang gambarannya seperti itu di Alkitab. Jadi kemarahan si
Saul itu diakibatkan karena iri dengki. Kemudian dia buru Daud, kalau bisa Daud habis. Nah, salah satu yang melegakan ya Yonatan, anaknya si Saul. Tetapi itu tidak banyak menolong. Daud insecure banget, nggak bisa tahu kapan dia bisa terbebaskan dari hal ini. Dia terjepitnya dari satu sisi ini. Dia nggak berhak untuk melawan pemimpinnya, dia nggak bisa melawan orang yang diurapi Tuhan karena dia tahu. Terus dia sendiri juga dalam situasi antara hidup dan mati, nggak jelas masa depannya, nggak jelas hidupnya, nggak jelas bagaimana nantinya. Ini yang saya katakan sebagai latar belakang penulisannya, di mana Daud mengungkapkan kegelisahan hatinya, kebingungannya, dan tentu sebagai orang yang sudah bergaul dengan Tuhan sejak di padang gurun, padang belantara, ketika dia menggembalakan domba, dia bergaul dengan Tuhan, dia curhat sama Tuhan, yang inti curhatnya adalah cari pembelaan, cari perlindungan. Nah, itu yang nanti kita akan temukan. Di Mazmur 17 ini saya bagi menjadi tiga kelompok pemikiran penulisan. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 5. Itu saya kasih judul keinginannya untuk didengar dan diperhatikan. Sekali lagi, hal ini jadi ungkapan yang sama mirip dengan kita. Ungkapan yang alamiah, ungkapan yang wajar. Kalau kita benar, kalau kita nggak salah, kalau kita nggak melakukannya, tetapi kok diperlakukan nggak adil, diperlakukan nggak semestinya. Nah, ini Daud merasakan seperti itu dan ungkapannya dituliskan di dalam Mazmur 17 ini. Di situ saya menemukan pola pikir seperti ini. Ini sering sih kita ngalami. Kita sudah mungkin pelayanan bertahun-tahun, sudah berbagi kebaikan bertahun-tahun, gitu. Sudah menyerahkan hidup sama Tuhan itu sudah bertahun-tahun. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang di sekeliling kita atau bahkan pemimpin kita yang memperlakukan kita tidak semestinya, gitu kan. Nah, terus kemudian ungkapan Daud ini itu akan menjadi sangat relevan sekali dengan perasaan kita, dengan keberadaan kita. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, condongkanlah telingamu padaku. Gitu. Atau bahasa-bahasa yang saya tuliskan ini kan, dengarkanlah, perhatikanlah, berilah telinga, matamu kiranya melihat gitu istilahnya. Tuhan, liatin aku gitu, liatin aku, ini keadaanku Tuhan, perhatikan, dengerin Tuhan, aku kok diperlakukan kayak gini gitu. Nah, semua kata yang tadi saya sebutkan, dengarkanlah, perhatikan, berilah telinga, matamu kiranya melihat, itu ternyata ditulis dalam bentuk seruan, karena di bahasa Ibrani-nya menggunakan kata rina. Rina itu teriakan yang nyaring, teriakan. Saya temukan sebuah deskripsi yang menarik di Perjanjian Lama, ketika seseorang berteriak menggunakan kata rina ini, mereka berseru seakan-akan sudah tidak ada lagi harapan, seruan putus asa, seruan hidup dan mati. Gitu. Jadi dengarkanlah, itu istilahnya, kalau engkau nggak perhatikan aku, sudahlah mati, sudah selesailah hidup saya. Gitu. Itu istilahnya. Jadi kata seruan atau bahasa Ibrani rina itu digunakan dalam konteks di mana orang yang menyerukan itu orang yang sudah hopeless banget, orang yang ya sudah harapan satu-satunya ya sama Tuhan. Gitu. Sementara kita tahu gitu, kita tahu ketika orang berseru sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, itu nggak selamanya dijawab langsung gitu, nggak selamanya langsung deng gitu, Tuhan kasih mujizat selesai perkara gitu, enggak gitu, kayak seakan-akan terjadi pembiaran, dan seruan ini itu yang dialami sama Daud. Dan nggak cuma itu, Daud itu juga selain berseru, dia juga bilang gini, Tuhan, kok ngapa nggak lihat gitu. Makanya saya bilang yang kedua ini gitu. Di ayat 1 sampai 5
Bapak Ibu akan temukan di mana Daud itu ngerasa nggak bersalah, ngerasa nggak ada yang salah sama dirinya. Makanya dikatakan sebagai orang benar nih Tuhan. Dia bilang gini, dari bibir yang tidak menipu, nggak ada kepalsuan dalam diriku. Terus kemudian, aku tuh bersedia kalau Engkau Tuhan menguji aku. Matamu yang melihat apa yang benar. Maksudnya selidiki aku, benar-benar aku ini orang benar Tuhan. Terus hidupku itu seturut dengan firman. Bayangin dalam zaman perjanjian lama, hidup yang seturut dengan firman itu sesuatu yang sangat disiplin, ketat, dan nggak main-main gitu. Orang yang memang benar-benar uh, apa ya, memperlakukan Taurat itu jalan hidupnya. Jadi Daud sampai berkata gini, nggak ada yang salah sama aku, nggak ada yang palsu sama diriku, aku nggak munafik gitu. Aku melakukan apa yang benar, bahkan aku mengikuti seluruh perintahmu, aku mengikuti jejakmu. Lalu kenapa aku diperlakukan seperti ini? Nah, ini yang saya katakan hal yang sering atau hal yang sangat wajar, alamiah, yang banyak dialami oleh orang-orang yang sudah menyerahkan diri sama Tuhan, dan mereka merasakan kayak diperlakukan tidak adil dan segala macam. Saul pernah merasa seperti itu. Petrus pernah merasa seperti itu. Dan orang-orang yang ada di Alkitab itu pernah menjerit. Bahkan Yohanes Pembaptis ketika detik-detik bukan detik-detik, waktu sebelum dia dipenggal gitu, waktu sebelum dia dipenggal itu, waktu itu Yesus muncul, Yohanes Pembaptis pun masih tanda petik ya, masih sampai pada titik keraguan gitu. Bener nggak Yesus ini Mesias? Sampai dia ngirimkan muridnya kan, dia bilang tolong tanya sama Yesus ini yang muncul ini, apakah kamu benar-benar Mesias? Seorang Yohanes yang apa ya, singa dari gurun gitu ya. Orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang nggak punya kepentingan apa-apa dan menyuarakan suara kenabian pada masa itu pun pernah mengalami dilema, keraguan. Elia, kebetulan nama saya Elia. Elia itu pernah juga habis menang dengan nabi-nabi Baal yang sekian ratus orang, ya kan? Mendatangkan api dari langit, melakukan hal yang luar biasa. Tapi waktu si uh, siapa namanya, ratu itu bilang, uh, aku akan memburu engkau Elia. Wah, Elianya jadi takut gitu, aneh gitu kan. Sampai gentar, sampai dia bingung melarikan diri, dan dia ada di posisi yang secara mental down banget. Wah, gitu. Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi sama saya? Makanya saya katakan di Mazmur 17 ini kita semua banyak yang ngalami, pernah ngalami, atau mungkin sedang mengalami masa-masa di mana kita mempertanyakan, Tuhan, di manakah Engkau ketika hal ini terjadi? Tuhan, kenapa ini menyakitkan? Tuhan, kenapa tidak timbul keadilan-Mu? Kenapa tidak ada pembelaan-Mu ketika hal ini terjadi? Sementara aku sudah melayani-Mu, aku sudah memberikan hidupku, aku sudah melakukan apa yang benar di mata-Mu. Ini yang dialami oleh Daud, dan mungkin juga kita semua mengalami. Nah, bagian kedua dari Mazmur 17 ini di ayat 6 sampai 12, ini lebih uh, lebih berbicara tentang hubungan Daud dan Tuhan. Jadi di, di, di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya, Daud itu sudah membangun sebuah kepercayaan bahwa Tuhan itu selalu ada. Di kisah-kisah Daud yang kita seringkali ambil dan cungkil gitu dari ayat-ayat Alkitab, itu selalu berkisah di mana
Daud itu memiliki kepercayaan sama Tuhan. Daud itu meletakkan pengharapannya sama Tuhan. Daud itu mempercayai kasih setia Tuhan. Daud itu mengerti bagaimana Tuhan itu yang akan turun tangan dan membelanya dia. Cuma memang Daud saat itu nggak ngerti kapan waktunya. Tapi yang terjadi dalam dilema hidup Daud, yang terjadi dalam dinamika hidup Daud, Daud itu mengenal Allahnya, mengenal betul bagaimana Allah yang dia sembah. Daud mengalami jatuh bangun, ya. Daud mengalami keputusan yang mengambil keputusan yang salah, ya. Daud melakukan dosa yang mengerikan, ya. Nah, kita pasti tahu semua kisah Daud itu. Tapi dari antara semua hal yang Daud alami, itu Daud memiliki sebuah karakteristik yang sampai Tuhan sendiri berkata bahwa ini adalah orang yang berkenan gitu, di hatinya Tuhan. Ada dua orang saja yang ada di Alkitab yang dikatakan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang pertama Daud, yang kedua adalah Yesus. Jadi bisa dikatakan sebuah karakter yang nggak main-main gitu. Kalau kita lihat secara umum gitu ya, Daud ini di dalam jatuh bangunnya, di dalam hidupnya, di dalam keputusan-keputusannya yang kadang-kadang yang ngeri sampai orang-orang sekeliling Daud. Saya baca kisah Daud tuh paling menarik tuh gini. Waktu Daud menjelang usia tuanya, orang-orang sekeliling itu tahu gitu loh. Kalau Daud itu suka perempuan, sampai dicarikan wanita Sunem yang masih perawan, masih gadis, belum pernah disentuh laki-laki, cantik, syaratnya banyak lah yang karena mau untuk raja. Dan wanita Sunem ini diberikan kepada Daud hanya untuk menghangatkan tubuh Daud. Bayangkan, saking orang-orang di sekeliling itu tahu karakternya Daud itu kayak apa. Bahwa Daud suka wanita. Kan aneh gitu kan. Maksudnya di dalam sebuah karakteristik yang satu sisi sedekat itu dengan Tuhan, tapi di sisi lain orang-orang lain juga bisa membaca Daud ini nggak baik-baik saja gitu kan. Ya mungkin culture-nya atau budaya pada masa itu raja boleh memiliki sekian selir atau sekian permaisuri atau bahkan memiliki gundik gitu, mungkin budayanya boleh gitu. Tetapi kok bisa orang-orang di sekeliling Daud, orang-orang yang terdekatnya Daud bisa mengambil keputusan kita cari wanita Sunem untuk menghangatkan raja kita gitu. Gila, saya pikir wah kok bisa kayak gini gitu. Akhir hidup Daud dengan pemikiran orang-orang adalah biarkan dia mati dalam pelukan wanita cantik gitu. Kan nggak rohani banget gitu kalau kita berpikir nalar rohani kita gitu. Daud yang semestinya dekat dengan Tuhan yang menjaga hidupnya kudus sampai titik akhir gitu kan. Tetapi orang-orang sekelilingnya nggak melihat seperti itu. Ini kita sedikit ngupas kisahnya Daud, tetapi di satu sisi yang kita bisa baca, kita bisa lihat, Daud itu yakin bahwa Tuhan dan kasih setianya itu sanggup melepaskan dia dari musuh-musuhnya, ya, dari orang yang mengejarnya. Nah, Daud itu ketika dengan musuhnya sebenarnya cuma Saul, gitu kan. Tetapi Saul kan punya pasukan. Nah, dia melihat musuhnya itu nggak main-main. Dia bilang, musuhnya ini tidak menunjukkan belas kasihan. Musuhnya ini suka membual. Artinya Daud sudah dikalahkan. Daud itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi membuat hoak di bangsa Israel gitu. Daud yang tadinya pahlawan itu sudah dianggap nggak pahlawan lagi gitu. Gara-gara Saul membual dengan perkataan-perkataan yang dia memang tidak suka dengan Daud gitu. Terus kemudian mengancam hidup Daud dan terakhir adalah menganggap Daud itu seperti mangsanya. Ayat-ayatnya saya sudah cantumkan, Bapak Ibu bisa lihat lagi
di Mazmur 17 bagaimana Daud nggak sekedar merasa insecure, merasa tidak aman, tetapi dia juga melihat bahwa musuh-musuhnya ini nggak ngasih kesempatan untuk Daud bisa bicara istilahnya, untuk Daud bisa menjelaskan gitu. Saul ini sudahlah membuat dia habis-habisan. Nah, ayat 13 sampai yang ke-15 ini bagian yang ketiga, dan ini nanti akan kita ketemu bagian yang paling menarik dari seorang Daud dan tulisan Mazmur yang sangat mengagetkan menurut saya. Ketika saya baca dari 1 sampai 15 ini, saya ketemu bagian ini yang cukup mengagetkan buat saya. Nah, Daud di ayat 13 sampai 15 saya ngasih judul Daud itu mohon untuk dibenarkan. Jadi dari setelah dia curhat sama Tuhan, dia mengevaluasi dirinya dan mengatakan aku tuh tidak salah gitu kan. Terus kemudian lihatlah musuh-musuhku tuh kayak gini, bahkan musuh-musuhku tuh tidak membinasakan aku, musuh-musuhku tidak menyerang aku gitu. Jadi akhirnya klimaknya dia kan minta, Tuhan tolong aku, bela aku, sebagai orang benar bela aku kan. Nah, Daud melakukan hal yang paling alamiah ketika dalam keadaan terdesak, yaitu mencari perlindungan dan mencari pembelaan. Kita semua secara naluri manusia, naluri survival kita, naluri bertahan hidup kita, ketika dalam keadaan terdesak, kita akan mencari perlindungan, kita akan mencari pembelaan. Bahkan seringkali kita akan mencari pembenaran untuk setiap hal-hal yang kita rasa bahwa kita benar, gitu kan. Orang lain salah. Kok aku diperlakukan kayak gini? Nah, itu alamiah sekali dan Daud melakukan hal yang sama seperti kita. Apalagi dalam keadaan yang terdesak seperti itu, Daud sendirian diburu di negerinya, gitu. Di bangsanya sendiri dia diburu sama pemimpinnya dan pasukannya. Jadi nggak main-main kehidupan si Daud ini. Dia cari perlindungan dan dia pembelaan. Dia berharap Tuhan itu menjadi pembelanya. Tetapi kita bisa melihat di bagian akhir ayat 14b dan 15. Ini yang menarik. Ya, kita sama-sama baca dari awal tadi belum baca ayatnya. Mazmur 17 ayat yang ke-14b. Saya khususkan di 14b sampai ke-15. 14 saja saya bacakan. Alkitab berkata seperti ini. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Nah, bagian yang pertama, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu, itu yang bagian yang saya katakan ungkapan hati Daud untuk dilepaskan, untuk mencari perlindungan, untuk mendapatkan pembelaan dari Tuhan, untuk dapat dihindarkan dari kematian, dari ancaman kematian. Lalu kemudian yang menarik di ayat 14 ini yang saya kaget juga ketika membaca, kenapa Daud mendeskripsikan musuhnya, orang yang menyerang dia, Saul ini, sebagai orang-orang dunia. Ini yang lain menurut saya. Waktu saya coba lihat di bahasa aslinya, ya memang orang-orang dunia ini gambarannya adalah orang-orang yang memang bagian dari dunia atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dikatakan seperti itu. Jadi Daud melihat musuhnya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kan kontradiksi. Kita tahu Saul itu dilantik sama Tuhan. Saul bahkan Daud berkata bahwa aku nggak akan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Tetapi ketika dalam kondisi terdesak,
Daud mengungkapkan bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang berpihak pada Tuhan, orang-orang yang merupakan orang-orangnya Tuhan. Tidak, mereka adalah orang-orang dunia, orang-orang yang ya menjadi duniawi gitu istilahnya. Itu ungkapan Daud yang rada berbeda dengan ungkapan dia di awal. Dia melihat musuh-musuhnya benar-benar musuh gitu. Tetapi pada ayat 14 yang B, dia kayak seakan-akan menjadi sebuah kesadaran bahwa Daud gini, ya wajar aja ini kan mereka nyerang saya karena mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Gitu. Itu satu sisi. Di sisi lain, uh, saya sempat berpikir gitu, apakah Saul memang bukan orang pilihan Tuhan gitu. Ya kita tahu ceritanya Saul itu kan diangkat gara-gara bangsa Israel minta raja gitu kan. Nah, akhirnya Tuhan dengan tanda petik lah, dengan terpaksa pilihlah orang yang menurutmu baik supaya menjadi raja di antaramu. Nah, apakah Saul sampai pada titik ini Daud ngomong kamu tuh bukan orang pilihan Tuhan gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, itu jadi sebuah penggalian sendiri, jadi sebuah refleksi buat kita bahwa kadang-kadang ada orang-orang sekeliling kita yang katakanlah mereka mungkin dalam posisi-posisi pelayanan tetapi berlaku tidak adil, berlaku tidak benar, berlaku fasik, berlaku ya ada bagian lain di mana Daud juga mengungkapkan tentang kefasikan orang-orang gitu. Fasik mirip dengan munafik gitu. Tetapi fasik itu lebih orang yang mengabaikan kebenaran. Nah, apakah memang mereka ini golongan-golongan orang-orang duniawi yang kebetulan saja ada di ruang lingkup rohani? Nah, saya sampai ke pemikiran itu. Sampai Daud memberikan deskripsi tentang musuhnya atau Saul dan orang-orang sekeliling Saul sebagai orang-orang duniawi. Gitu. Makanya dianggap ya sudah kalau kamu orang duniawi memang sewajarnya lah kamu hidup seperti itu. Tapi doa si Daud itu yang membedakan. Kalau kita diperlakukan sama seperti Daud, kita akan ngomong ya Tuhan balas mereka gitu. Atau penghakiman ada di tangan Tuhan atau apa ya saya akan lepas tangan biarkan tangan Tuhan yang membela saya dan itu sebenarnya bahasa-bahasa dendam gitu. Kalau boleh jujur ya, bahasa-bahasa di mana kita tidak sanggup gitu, tidak sanggup melawan terus kemudian menyerahkan itu sama Tuhan tapi jujurnya gini, Tuhan jadi tukang pukul kita atau jadi Tuhan lampiaskanlah dendamku dengan kekuatanmu gitu. Itu kan sering kita lakuin. Ketika kita nggak sanggup melawan atau ketika kita uh, capek gitu ya, diperlakukan tidak adil, terus kita ngomong dalam doa kita bukan meminta pembelaan, tetapi lebih gini, Tuhan balaskan dendam saya, balaskan sakit hati saya, balaskan rasa tidak adil yang saya alami ini dan timpakan itu kepada mereka. Itu ada kok dalam diri kita, ya. Nggak peduli kita mau hamba Tuhan kayak apapun, kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan seperti tukang pukulnya kita gitu. Nah, itu ada. Nah, ini yang membedakan. Daud di awal ayat 1 sampai ayat 13, dia memang bergumul dengan situasi dirinya, dia bergumul dengan keberadaan dirinya, dia meminta sama Tuhan untuk dia dibela, dia dilindungi, dia dibenarkan gitu kan. Semua dia sampaikan sama Tuhan. Tetapi di ayat 14b ini menjadi sebuah klimaks yang lucu gitu. Lucunya gini, Daud itu justru mendoakan kesejahteraan bagi orang-orang yang adalah musuhnya. Coba perhatikan kata-katanya. Dari orang-orang dunia ini, yang 14b ya, dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Koma, biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan. Bayangin.
Tuhan punya storage, Tuhan punya penyimpanan berkat, gitu kan. Dan doa orang benar adalah gini, bukan dendam, bukan petir, bukan Tuhan kirimkan banjir, gitu. Tuhan kirimkan tsunami, Tuhan kirimkan tulah, Tuhan kirimkan apa, enggak. Daud sebagai orang benar, ini yang membedakan Daud. Saya waktu baca ini kaget juga, saya heran. Kok kayak gini gitu? Daud malah berdoa gini, biarkan mereka itu kenyang Tuhan, dan kenyang dari berkat Tuhan, kenyang dari simpanan-simpanan surgawi. Mereka dipenuhi hidupnya dengan kebaikan. Bayangin, orang benar itu tidak mendoakan kecelakaan bagi orang lain, tetapi orang benar mendoakan kebaikan bagi orang lain. Ini nggak bisa kita lakuin kalau nggak orang yang kenal Tuhan. Yang kita lakuin yang tadi seperti saya katakan tadi, kita ngomong sama Tuhan tapi menjadikan Tuhan tukang pukulnya kita, menjadikan Tuhan faktor maha kuasanya itu dipakai untuk balas dendamnya kita gitu. Jadi tukang pukulnya kita, sekali lagi saya katakan kayak gitu. Tapi Daud tidak. Daud berkata, Tuhan, mereka memang musuh gitu. Mereka orang-orang duniawi, ya wajar hidupnya kayak gitu. Tetapi ini yang aku doakan, biarkan mereka kenyang sampai ke anak cucunya kenyang gitu. Itu nggak bisa kita doa kayak gitu. Kalau bukan benar-benar orang yang mengenal Tuhan. Saya jujur, saya terkejut dengan bagian ayat ini. Kenapa Daud berdoa seperti itu? Kenapa Daud mengungkapkan sebuah permohonan yang tidak untuk kepentingan dirinya, justru dia memikirkan kepentingan musuhnya? Bukankah Daud yang butuh pertolongan? Bukankah Daud yang butuh kenyamanan? Bukankah Daud yang butuh keamanan? Bukankah Daud yang butuh perlindungan? Bukankah Daud yang butuh pembelaan dari Tuhan? Daud yang secara egois bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. Tetapi ketika Daud sadar akan hal itu, dia bahkan mendoakan orang-orang yang merupakan musuhnya. Dia malah memohonkan untuk setiap musuh-musuhnya ini dikenyangkan hidupnya. Tidak cuma mereka dikenyangkan, anak-anaknya dikenyangkan, cucu-cucunya pun dikenyangkan. Bayangkan. Bapak Ibu mungkin teringat ketika Yesus ada di salib dan dia berkata, Tuhan ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, saya mencoba mensejajarkan itu, tetapi kok agak berat kata-katanya. Yesus tidak punya dendam gitu. Ya memang Yesus Tuhan gitu kan, dia nggak punya dendam gitu. Tapi untuk seorang Daud yang dalam kondisi terdesak, yang dalam kondisi terjepit, yang dalam kondisi terancam, yang dalam kondisi diburu, bahkan dianggap sebagai mangsa gitu kan. Di bagian ayat 13 kalau nggak salah. Itu seperti singa yang memburu dia. Dia ngerasa seperti kayak mangsa, kayak kelinci yang dikejar-kejar sama singa. Bayangin Daud yang dalam kondisi seperti itu, dia tidak meminta pembelaan Tuhan untuk Tuhan kirimkan petir buat mereka. Tidak, dia malah mendoakan kesejahteraan orang lain. Wow, ini yang benar-benar membedakan sebuah karakter Daud yang kita perlu belajar. Kalau kita sebagai orang benar, apakah kita juga bisa merefleksikan hidup seperti Daud? Jadi Daud lebih memilih, kalau ayat 15-nya ya umum lah kita katakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan Tuhan. Ayat 15 mungkin sering sekali ya kita dengar kutipan-kutipan seperti ini gitu kan. Kondisi di mana Daud memilih dipuaskan oleh Tuhan. Daud tidak mencari pembelaan secara egois buat dirinya sendiri supaya Tuhan Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya.
terus Pak Daud bisa melepaskan dendam lewat tangan Tuhan, Daud bisa menunjukkan keadilan Tuhan, ya kan, nih aku dibela sama Tuhan makanya kamu akan seperti ini gitu kan. Enggak, Daud memang punya karakter yang buat saya unik, buat saya blow our mind gitu, benar-benar meletakkan pikiran, aneh gitu kan. Dari awal dia nulis sesuatu yang wajar, yang kita justru sepakat, ya kalau orang terdesak, orang terancam, orang yang dalam kondisi panik, bingung, nggak ngerti mau seperti apa, ya pasti minta Tuhan. Gitu. Setelah dia menyadari dirinya ada dalam pembelaan Tuhan, dia tidak berkata, oke Tuhan sekarang waktunya balas dendam. Gitu. Enggak, dia bilang, Tuhan berkati mereka, kenyangkan mereka. Karena bagianku adalah aku dikenyangkan oleh Engkau, aku dipuaskan oleh Engkau. Itu karakter orang benar yang kalau boleh dibilang enggak agak susah kalau kita nggak belajar benar-benar. Nah, bagian terakhir implementasinya dalam konsep perjanjian lama menjaga hidup benar dan taat pada Tuhan itu uh, ya Daud sampai tadi bilang aku ini benar Tuhan, uji aku. Itu dalam perjanjian lama itu sebuah keberanian yang benar-benar dia harus ngecek dirinya. Seorang imam pun dalam perjanjian lama bahkan sampai masanya Zakaria, ya kan, sampai masa imam terakhir Zakaria bapaknya Yohanes Pembaptis, sampai mungkin imam-imam besar itu mereka punya konsep di mana kalau mereka nggak benar masuk ke ruang kudus mati mereka. Gitu. Makanya memiliki sebuah keberanian berhadapan dengan Tuhan itu harus mengevaluasi diri, gitu. harus tahu diri lah itu kan. Dalam perjanjian lama punya konsep seperti itu, gitu kan. Nah, tetapi dalam perjanjian baru kebenaran kita atau yang menjadikan kita benar dan dibenarkan itu bukan karena kita evaluasi diri, kita melakukan dan melakukan, tidak, tetapi karena Kristus. Itu hal yang paling mendasar dulu. Jadi identitas kita dibenarkan karena memang Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Nah, setelah Kristus tinggal dalam hidup kita, ayat-ayat yang saya cantumkan di sini, 2 Korintus 3, Ibrani 4 ayat 16, Efesus 3 ayat 12, Ibrani 10 ayat 10, ayat 19. Ini bicara soal kita memiliki keberanian untuk berhadapan dengan Tuhan bukan karena kebenaran kita, tetapi karena Kristus yang membenarkan kita. Sehingga kita punya keberanian untuk masuk ke ruang Maha Suci. Itu salah satu bagian yang saya pelajari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagian yang berikutnya, yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana Daud justru memandang musuh-musuhnya sebagai orang-orang duniawi, gitu kan. Nah, yang menarik sekali lagi adalah Daud melihat kekayaan dan kepentingan kekekalan itu adalah bagiannya. Jadi dia tidak, saya bisa simpulkan gini, kalaupun Daud mungkin berpikir, saya tidak tahu apakah ini titik akhir pemikiran Daud atau perasaan Daud atau iman Daud, dia sampai berpikir gini, kalaupun aku mati di tangan musuh-musuhku, aku nggak kehilangan apa-apa karena aku memiliki Tuhan dalam hidupku. Gitu. Sehingga Daud bisa berkata bahwa aku mungkin nggak lihat kekayaan, aku mungkin nggak cari kemuliaan, aku nggak cari kepentingan dan kepentingan yang lain. Berbeda dengan orang-orang dunia, berbeda seperti Saul yang hanya gara-gara suara rakyatnya berkata Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul langsung timbul
iri hati gitu. Timbul rasa bahwa, wih aku kan yang raja, kenapa aku diperlakukan kayak gini? Gitu. Itu kepentingan-kepentingan orang-orang duniawi, wajar gitu. Orang duniawi berpikir kekayaan, kedudukan, jabatan, kepentingan-kepentingan yang lain. Dan kita ngelihat itu ada di sekeliling kita. Tetapi bagi Daud, kepentingannya adalah kepentingan kekekalan. Kalau aku hari ini bisa menang gitu, atas Saul gitu kan, ketika dia potong puncak jubahnya, ujung jubahnya Saul, dia bilang, aku nggak sentuh kamu, karena kepentinganku bukanlah kepentingan menggantikanmu sebagai raja. Kepentinganku adalah aku tetap ada di pihak Tuhan, sehingga aku tidak sekali-kali menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Itu mindset yang berbeda. Daud punya mindset sebagai orang benar, dia punya mindset yang berpikir soal kekekalan, berpikir soal kerajaan, kepentingan kerajaan, bukan kepentingannya sendiri, bukan egonya sendiri, bukan mengejar sesuatu untuk dirinya sendiri. Sehingga dia bisa berkata, sekalipun aku terdesak, aku mendoakan untuk kesejahteraan. Sekalipun engkau ancam, sekalipun engkau tindas, aku tetap akan, yang keluar dari mulutku adalah aku memberkatimu. Itu yang dahsyat dari orang benar yang bernama Daud yang kita pelajari malam hari ini. Orang yang berbeda, orang yang tidak sekedar memiliki keberanian bahwa dirinya benar karena melakukan kebenaran Tuhan, orang yang bisa dan berani mengevaluasi dirinya, orang yang di masa mudanya cemerlang, tetapi dia mengerjakannya tidak untuk kepentingannya, tidak mengejar apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dunia, tetapi dia benar-benar menaruhkan perhatian dan sekali lagi tahu bahwa kepuasannya adalah Allah sendiri. Kiranya malam hari ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, kalau kita bisa belajar sama seperti Daud. Mungkin kita naik level dari sekedar hal-hal alamiah yang kita lakukan. Kalau diserang ya kita minta pembelaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Tetapi mungkin kita naik levelnya nggak sekedar minta perlindungan Tuhan, nggak sekedar berani masuk ruang maha suci, tetapi juga kita keluar dari ruang maha suci dengan kata-kata berkat untuk memberkati orang-orang yang katakanlah menyakiti kita, memperlakukan kita tidak adil, pemimpin-pemimpin yang mungkin fasik dan ya kita nggak paham kenapa mereka berbuat seperti itu, tetapi kiranya hati kita dan pikiran kita adalah pikiran kekekalan dan kepentingan kerajaan surga. Malam hari ini saya akhiri sharing saya dan eksposisi Mazmur 17. Kiranya bisa memberkati Bapak Ibu dan menjadi perenungan kita bersama. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan, Bu Ayu. Terima kasih Pak Pendeta Elia Yusak yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan malam hari ini tentang Daud ya. Bapak Ibu yang mau berbagi, bertanya atau men-sharingkan sekitar